Mas kameramen, di depan udah dicek nggak ada bakul cuangki yang bawa HT kan ya? Oke, aman. Kalau saya ngomong-ngomong apik kok mas. Kaos Oh, apa gitu? kaos. Kaos lawas, Mas. Kaos lawas Eh, tahun piro ki mas? 2023 2000. 23 Gerakan santri menulis. menulis Suara Iya. Merdeka. Ini agenda apa nih mas berarti mas? Ini agenda tahunan, berarti udah puluhan tahun sih ya. Kalau misalnya kemarin sudah 30 tahun atau berapa? Yang tahun kemarin, Ya. 2025. Heeh. Terus yang 2026 nanti ada lagi. Ada juga tahun Ada ini. lagi, iya. Temanya tepatnya ini ya saya nggak hafal ya, Iya. tapi intinya santri Gen Z supaya apa bisa bikin konten gitu lah. Oke, Jadi berarti memang ini kegiatannya berarti di pesantren-pesantren pesantren-pesantren se-Jawa Tengah. se-Jawa Tengah. Banyumas ada titiknya? Biro Banyumas itu ada 4 Empat. berarti. Di Banyumas ada Banyumas ada 2, terus Banjar 2, Hah? Cilacap 2, berarti 6 ding, 6. Ada 6 6, titik. titik, Mas, 6. Oke, oke. Ini berarti agendanya Suara Merdeka Suara mereka Semarang ya di pusat pusat, terus di Banyumas ada untuk kantor wilayah ya Banyumas ada 6 titik. ada 6 titik kalau nggak salah. Ini agenda rutin Tiap tahun tiap tahun di bulan Ramadan. Ramadan ya. Mas Susanto di Suara Merdeka sudah berkarya berapa tahun, Mas? Saya 2010 berarti. 2010. 2010 akhir tahun kalau nggak November ya Desember. Mm-mm. November kayaknya November. Berarti sampai 2026 ini kurang lebih 10 ya? 2010 ya? Iya 2010. 15 tahunan. 15 tahunan. Berarti unda-undi karo Mas Puji ya? Mungkin ya? Ya saya adik angkatan. Oh, adik angkatan sama Mas Puji. Iya, iya, Iya. iya, iya, iya. Kemarin Mas Puji itu cerita lumayan banyak, Mas. Dia katanya punya pengalaman liputan Pilkades kalau nggak salah itu Oh, kemarin. Pilkades. Kalau jenengan selama berkarya itu nggak harus di sini, mungkin di media sebelumnya juga nggak apa-apa. Itu punya cerita unik apa mas soal itu liputan? Ini ya kalau ya awal saya mengawali Iya boleh silakan. Nggak profesi apa-apa. ya mungkin belum tahu apa-apa gitu ya, belum paham angle berita gitu kan. Berarti 2009 saya sebelumnya di alumninya Mas Puji juga Oh sama. iya, oke, oke, oke. Saya itu diminta redaktur liputan pelantikan perangkat desa ya. Oke. Ya kan wartawan di Banyumas kan di pinggir apalagi kan, apalagi yang wartawan baru kan dikasih liputan yang mungkin tanda kutip receh mungkin ya. Nah, mungkin seperti itu. Ya nggak receh sih sebenarnya ya. Ya. Pelantikan perangkat desa di Sokaraja kalau nggak salah, saya lupa desanya. Karangnanas apa apalah. Itu karena nggak paham, saya berangkat pagi pakai grand bodong ya, saya masih Oh ingat ya. Grand Botong. Apa itu mas Grand Botong itu apa mas? Grand Iya Botong. grand, sebut merek nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Iya Honda Grand. Honda Grand. Ya mungkin sekarang lagi malah malah dicari orang ya. Antik kalau sekarang Antik, kayaknya. iya. Grand bodong yang bokongnya itu belakangnya itu masih kayak gini loh, belum lancip kayak gini. Oh iya belum yang Iya, wajib. Ya. iya. Berarti terbitan apa edisi 92 berarti. Saya pakai 2009. Terus kembali ke itu tadi ya. Iya iya liputan. Ya, mengenang keculunan saya ya. Gitu. Jadi saya berangkat itu pagi. Sebelum acara mulai saya sudah di Lokasi. lokasi. Jiwa militan anak-anak muda ya. Ya, sampai dengan rampung itu berarti saya ngikuti dari awal sampai akhir. Sampai jam 1 kalau nggak salah. Nah, setelah ditulis beritanya cuma 1 paragraf. Iya, kan cetak kayak gitu kan. Nah, karena memang ada yang layak HL, HL itu headline ya. Headline. Headline ada yang memang investigasi dan sebagainya yang menarik. Nah, itu kan mungkin berita-berita yang untuk
apa pelengkap, terus informatif dan sebagainya. Jadi ada masa-masa kita harus seperti itu mungkin. Nulis kesel-kesel ora Iya, dimuat ya. ya Oh, dimuat. dimuat. Ya, tapi paling satu paragraf. Oke. Awal-awal saya magang berarti saya magang dulu awal magang. Nah itu, jadi memang pasti ada sesuatu yang kita ingat sebelum kita ya sekarang ini bukan ini ya tetap kita terus belajar. Jadi tetap ada kekonyolan kita dan sebagainya lah. Kebodohan mungkin tanda kutipnya. Karena belum tahu angle dan sebagainya. Ini singkat ditulis apa misalkan? Tapi jenengan itu sebenarnya nulis panjang sebenarnya. Apa diambil Iya satu enggak sih. paragraf? Ya paling 6 paragraf apa 8. Hmm. Tapi kan akhirnya cuma satu paragraf itu yang diambil karena memang yang kalau berita-berita seremonial kan itu kan seremonial kan Pelantikan, ya apalagi level desa. level desa dan sebagainya. Nah pastinya mungkin kurang menarik dan sebagainya, kurang penting mungkin, kurang menarik itu kan nanti kalau kalau ngomong cash flow apa Hmm. berita. Value berita. Iya, value berita, ketertarikan berita itu kan itu nanti jadi pertimbangannya redaktur dan sebagainya. Mungkin itu jadi awalan apa? Saya masih ingat, saya itu dulu berarti sama anak Cilacap ada. Pertama masuk tuh 4 orang kalau nggak salah di surat kabar sebelumnya, harian sebelumnya. Yang bertentu saya sama Mas Kristiono Banjarnegara, fotografernya. Itu senior. Kayaknya sekarang di Dewan Kreatif apa ya Banjar. Di Banjar. Iya. Nah, saya akhirnya itu di situ setahun. Di situ di harian Sebelumnya itu setahun. setahun. Terus kemudian November sekitar November kalau nggak salah 2010 Masuk masuk SM. ke SM. Itu di SM mengulang hal yang sama apa enggak, Mas? Maksudnya menulis dengan konyol itu tadi apa enggak? Enggak, sudah enggak. Atau ini udah mulai masuk yang sifatnya ke bisa nih tulisannya masuk HL atau gimana, Mas? Ya, mungkin masuk HL ya masuk. Terutama kan memang wilayah saya kan wilayah pinggiran ya, Oke. wartawan desa lah ya. Iya. Wartawan desa ketika ada bencana dan sebagainya pasti biasanya itu apa masuk HL terus kecelakaan yang gede misalnya sebagainya biasanya ada yang masuk HL. Tapi ya itu tetap tetap ada sisi-sisi yang apa konyol kadang-kadang. Bisa misalkan udah capek-capek liputan karena dulu kan masih pakai bloknot ya. Iya. Iya. Nama narasumber lupa kan repot banget gitu kan. Aduh, repot. Padahal zaman itu kan yang namanya HP nggak semua 2010 loh ya. 2010 itu telekomunikasi masih bisa dikatakan ya belum secanggih belum sekarang sehebat kan. hari ini, betul. Iya, pakai kameranya ya kamera pocket kan. Kamera pocket terus dengan memori yang kecil misalkan Seadanya. dengan resolusi yang berapa gitu ya. Enggak VGA sih enggak ya. Enggak VGA tapi tetap megabyte tapi ya kecil lah seadanya lah biasanya itu. Nah, baterainya masih misalkan masih yang alkalin apa-apa itu kan karena yang khusus punya DSLR mirrorless belum ramai saat itu kan semua fotografer. Nah kita fasilitas sendiri kadang-kadang kan. Lah itu ngakalinya gitu ya, Mas. Kalau udah ki mau wis wawancara suwe narasumber klaro takoni jenenge piye, Mas? Ngakaline gimana? Ngakalinya. Nah itu kita cari sumber yang lain. Tetap makanya penting ketika kita menggali data di lapangan itu sebanyak-banyaknya ada narasumber. Sebanyak-banyaknya narasumber loh ya. Sebanyak-banyaknya narasumber. Kalau bisa jangan sampai ketika kenalan dengan orang itu jangan lupa kita minta nomor kontak. Itu. Itu protap sebenarnya ya, Mas.
protap ya, Iya, teknik semacam kayak gitu wawancara, lah ya. teknik Teknik wawancara, wawancara ya. teknik peliputan dasar itu kan, kenalan orang, nama lengkap dan Hmm. sebagainya, jangan sampai keliru seperti itu, paling Hmm. awalan itulah. Soal Grand Putung itu Mas. Tadi kayaknya ada Keren cerita banget. menarik kayaknya Mas. apa Kayaknya ada apa cerita, apa ya misalkan apa ya, pernah pernah berkunjung atau tugas liputan di mana pakai itu gitu yang ya mungkin akhirnya orang bisa diberi kena atau businya mati kayak atau apa kayak gitu-gitu. Iya, Pernah saya nggak Mas? saya pernah ke mana Lumbir, tapi nggak sampai Lumbir. Iya, Macet, mesinnya macet. macet. Terus saya telepon teman, Hmm. diseret apa di apa? Tarik. Ditarik. Ya tetap kayak gitu. Padahal itu harus Pernah. liputan apa Mas? Harusnya Lupa apa? sih. Saya ingatnya macetnya. Lebih penting macetnya daripada. Itu. Oke, udah jauh-jauh tinggal dikit lagi terus Hmm. mogok. Mogok. Ya udah, ini Nggak namanya motor jadi. tua kan. Iya. Itu sangat cinta Mas dengan motor itu Mas. Ya Apa cuma itu modelnya cuma itu sih dulu. Kepaksa lah. Eh, Jadi. Jadi apalagi kan dulu itu kalau di apa sebelum Zora Merdeka itu hmm. berita itu ini ya maksudnya apa insentif apa ya Ya, honor 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 itu honorariumnya. dihitung per berita Berberita. yang terbit bukan tayang ya karena Ya, dicetak. dicetak terbit. HL itu berapa ribu 2010 mas Ya, 2009 masih apa HL berapa ribu itu di luar transport lah ya ya, ongkosan dan sebagainya. HL berapa pokoknya HL berita tengah berita pinggir yang itu paling satu iya paragraf itu yang liputan desa iya itu. itu ada nilainya Hmm. bahkan dulu ada yang 2.500 Hmm. kalau HL itu berapa ribu gitu kan jadi bisa dihitung lah Hmm. jadi setahun berapa bulan kerja itu kan kurus, hitam kan. Hmm. Sampai orang tua kan ngomong, kok ada di wartawan baik kan seperti itu. Berarti ada ketidakpercayaan sampai kayak gitu Mas dari keluarga berarti ya. Ya mungkin lihat fisik sih ya, Hmm. lihat fisik dan sebagainya, kayak yang kesel teman dan sebagainya. Ya, tapi nah waktu 2009 2010 itu kan internet juga nggak seperti sekarang. Hmm. Jadi saya masih ngalami ini sih belum seberapa dengan teman-teman atau mas-mas yang senior ya. Hmm. Kalau saya masih ngalami juga ngirim berita, ngetik berita itu di warnet. Satu jamnya misalkan 3.000 apa 2.500 gitu kan. Saya ngetik itu biasanya sampai 2 jam gitu kan untuk ngetik 4 berita, 5 berita. Modal ya berarti ya. Modal. Jadi misalkan kita liputan jam 12 malam. Ya. Itu pernah saya tempat tinggal kan di Pekuncen, Cibarang ke sana ya ke barat. Itu ada kecelakaan kalau nggak salah. Laka lantas di Rawalo. Di Rawalo malam hari sekitar jam 11 kalau nggak salah. Saya muter dari Cibarang muter ke selatan lah, lewat Wangon dan Wangon. sebagainya. Karena jalan yang Purwojati itu Ya, rusak dan rusak sebagainya. parah. Akhirnya muter, nah jalan nasional juga rusak, Hmm. udah gede banget kan. Nah, kita langsung ke puskesmas nyari data, ngambil foto Korban. korban dan sebagainya. Belum lagi nanti ke polseknya atau polantasnya untuk konfirmasi data korban dan sebagainya. Jadi perjalanan sejam misalkan, terus nanti pulang lagi sejam, ngetik sejam lagi. Sejam. Nah itu jam 1 malam itu masih ditunggu biasanya. Kalau harian lokal kan kayak gitu kan. Jadi sampai dengan berarti ramu-ramu jam 2 lah, jam setengah 2 jam 2 baru pulang ke rumah. Hmm. Tapi masih bujak, masih ini ya, Ya, masih masih sendiri, sendiri. lajang. Jadi belum begitu ini ya. Iya, 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 iya.
Lebih santai apa ya lebih bahasanya. santai ya kayak gitu. Hmm. Itu panjang ya Mas berarti ya Mas. Sawang Pekuncen dengan Rawalo Rawalo kan berarti lewat muter. lewat Wangon, Jatilawang, Iya, ya kan? waktu itu nggak lewat mana Cilongok apa ya? Hmm. Iya, kayak gitu. Itu kan yang tipis-tipis Mas. Ya itu kan cerita soal yang tipis-tipis soal liputan yang berkesan itu Mas. Ada nggak sih Mas liputan yang sifatnya sampai dalam tanda petik ya Mas, Hmm. dikejar-kejar sama itu tukang bakso yang bawa HT kayak gitu-gitu gitu. Atau yang serupanya kayak gitulah Mas. Ada nggak Mas? Kalau itu enggak sih sama kayaknya enggak, tapi Ah, saya pernah liputan kalau di harian sebelumnya saya pernah liputan soal awal mula tambang gitu ya, tambang rakyat, tambang emas rakyat di mm-mm, daerah Banyumas Barat gitu mm-mm. kan. Itu pernah. Nah, saya nulis yang kontra gitu kan, nulis yang Kontra dengan kontra, pertambangan rakyat itu. ya kontra dengan pertambangan rakyat itu. Waktu itu ada semacam, saya kan dikabari orang, ada aksi nih, Hmm, aksi penolakan tambang dan sebagainya gitu. berangkatlah. Saya berangkat, wartawan baru ya, Ya, tugas jarak jauh itu biasa. ya wartawan baru ada isu baru langsung Hmm, kabari, bagus nih misalnya. Nah benar, di situ sudah mulai ramai ada beberapa orang hmm. aksi kubur diri anu ini sedada apa ya kalau nggak salah Hmm. sudah Kubur diri berarti. ya Sedada. Oke. ya mereka nangis-nangis dan sebagainya ngomong bahwa nolak tambang dan sebagainya karena bahaya dan sebagainya. Nah itu saya sama Mas Puji kalau nggak salah. Hmm. Nah terus ditulis besoknya keluar Besok terbit. ya. Nah besok terbit ya udah itu rame. Ramenya gimana ramenya? Jadi sorotan Ya jadi nasional. sorotan saya dipanggil sama kenalan sana ya Pemdes pemerintah Hmm. desa terus kadesnya dan sebagainya, saya dimarahi. Jangan kan liputan biasa kan sebenarnya Mas. Iya Ada saya kejadian kan sebenarnya. ya Ada ada. kejadian apa aksi penolakan itu. Iya Kemudian jangan tulis. saya Terus tulis terbit. terbit. Lah terus Nah waktu itu kan modelnya tulis, saya nggak ada ya. rekaman dan sebagainya. Nah entah entah benar atau enggak, ini kan yang ngomong nggak bener nih misalkan bahwa pihak Pemda dan sebagainya nggak bener nih Hmm. anu nggak ada penolakan dan sebagainya tetap. Nah saya kan dasarnya tadi cuma cuma nulis kan. Hmm. Nah sayangnya, nah memang itu jadi pelajaran untuk kita ketika kita mau nulis yang agak berbau Konflik ya. konflik lah sebagainya, tetap harus ada dokumentasi yang termasuk rekaman lo ya. Hmm. Jangan sampai ketika ini, nah kan ada apa buktinya bahwa benar kok yang saya tulis itu sama, Hmm. benar kok yang saya foto itu Sama. benar-benar kejadian seperti itu, Hmm. kan? Omongannya si A itu ngomong gini itu Iya, betul gitu ya. iya. Misalkan ada yang mengingkari kan toh kita punya bukti. Nah, sayangnya waktu itu saya nggak punya rekaman. Hmm. Berarti waktu itu proses apa ya? Wawancara itu misalnya dengan jadi narasumber, saya tanya, "Mas, 1+1 berapa?" Gitu. Saya tulis kayak gini berarti ya, Mas Ya ya. iya kayak gitu benar. Oke. Kalau zaman dulu steno itu Pak Khairuddin zamannya Pak ini Pak almarhum Pak Sigit mungkin Pak Didi Wahyu dan sebagainya. Hmm. Kalau kita sih biasa sih nggak ini. Steno itu kan yang nulis cepet itu kan ya, Ya ini Mas. sempet kayak sandi-sandi lah gitu kan. Nah, Satu kalimat, satu kata cuma 2 huruf misalnya hmm. kayak gitu kan. Nah, itu yang. Nah, terus kembali ke tambang itu tadi ya. Nah, sejak sejak itu jadi orang-orang di pelaku tambang itu memang membatasi membatasi liputan, Hmm. membatasi apa wawancara dan sebagainya. Nah, puncaknya ketika suatu hari, bukan puncak sih ya, ada satu kejadian lagi.
pasca itu ada kejadian penambang meninggal. Nah, teman wartawan yang elektronik, wartawan TV itu dikejar-kejar sama orang. Nggak tahu. Saya liputan di situ tuh berarti berapa orang? 5 orangan lah. Yang cetak ada 2, terus yang TV 3 mungkin. Nah, itu yang TV dikejar-kejar. dikejar-kejar orang, nggak tahu sebabnya kenapa. Sampai sekarang juga nggak tahu. Mungkin efek itu apa seperti apa saya nggak tahu. Jadi, saya keluar dari rumah korban yang meninggal, keluar, terus teman saya itu udah dikejar sama orang mau dikebukin, tapi diselamatkan sama orang. Iya, iya. Sama warga ya. Ya, terus, nah setelah beberapa tahun itu saya sama Mas Kris, fotografernya Suara Merdeka dulu, sebelumnya Mbak Dian berarti, Mas Kristiono, itu diminta sama Suara Merdeka ya, redaktur Semarang, supaya bikin feature. Feature itu berita in-depth lah ya. Iya, bisa soft news, bisa in-depth gitu, terkait aktivitas penambangan. Tambang ilegal Tapi itu. lebih ke prosesnya. Proses mereka bekerja seperti apa, lebih proses humanisnya penggalian kayak apa. misal gitu ya. Penggalian dan sebagainya. Jadi yang ke situ saya harus tanda kutip mengkondisikan lagi supaya saya bisa sama teman masuk saya ya. bisa masuk. Alhamdulillah bisa masuk. Tapi dengan banyak syarat ya dan sebagainya kan intinya. Nggak boleh ini mungkin Ya, ya. Artinya tetap yang ditulis itu yang aman, aman dan sebagainya. Karena memang proses penambangan itu kan sebagian besar memang Ya, tambang rakyat kayak gitu tambang lah ya. rakyat kayak gitu kan, tahu Iya, iya. sendirilah. Gak usah disebutkan. Iya. Tapi Nah. sebenarnya soal tambang rakyat itu kan ya buktinya kemarin-kemarin kan sempet itu ya, ada kecelakaan juga kan. Iya, yang di Haji Barang. Iya, ya, sebenarnya kalau dulu itu dalam tanda petiknya lah ya, dari pemberitaan yang jenengan itu kemudian dicegah, itu sebenarnya nggak perlu ada yang korban itu ya sebenarnya. Tapi realitasnya pada waktu itu masyarakat lebih suka itu ya, mungkin kebutuhan harian Iya, mungkin ya. karena perut sih Iya masalah perut. mungkin ya. Iya, iya, iya. Nah, kembali ke itu, Mas Kris itu kalau saya nggak berani masuk ya. Yang Masuk fotografer ke kan, iya lubang. masuk lubang Nah, ya. itu kalau Mas Kris tetap masuk lubang lalu dapat view foto yang di dalam. Jadi misalkan turun pakai tangga yang kayu dan sebagainya, di dalam masuk ke ceruk-ceruk lubang tanda kutip lubang tikus dan sebagainya. Itu akhirnya sukses. Alhamdulillah bisa ketemu ketua paguyuban dan sebagainya, paguyuban penambang sebagainya. Akhirnya sukses bikin berita. Saya yang nulis, Mas Kris yang Ambil foto fotonya. gambarnya, Nah, ya, ilustrasi. front page. Nah, terus terbit seneng kan. Nah, ini paling kayak gitu. Nah, sampai sekarang sih ya normal sih, biasa lah. Nggak begitu ini banget. Karena memang kalau sekarang kan memang kemarin pasca yang Aji Barang tutup itu ya. Iya. Sekarang kan sudah redup kan. Apalagi sekarang ada kasus lagi yang 3 penambang yang sedang dalam proses hukum, kan ada lagi. Kalau sekarang sudah nggak seperti dulu lah. Dulu kan lagi murube itu bahasa hangat-hangatnya ya, hangat-hangatnya mungkin itu. Itu yang tambang. Yang kedua soal saya liputan soal haji sih ya, percepatan haji. Percepatan haji itu maksudnya intinya kasus dugaan penjualan kuota tambahan haji. Tunuin sama yang lagi ramai sekarang dong Mas. Kemarin. Iya. Ya mungkin ya itu saya tahun 2000 berapa ya belasan ya 2015 apa 2013 apa 2012 2012 mungkin 2012an. Jadi saya dapat informasi pertama ada orang mau haji tapi nggak jadi berangkat. Oke. Ternyata memang misalkan dia seharusnya haji 2026 2028 misalkan. Tapi karena ada kesempatan membayar sekian
pengakuannya dari korban kan, membayar sekian, akhirnya Bisa apa, masuk bisa masuk tahun 2026. ya ternyata nggak jadi. Oh, berarti dia dijanjikan bisa Dijanjikan masuk. bisa Oke. masuk kuota Pemberangkatan. pemberangkatan sekarang misalkan, tapi ternyata gagal. Padahal dia sudah walimatul sofar, walimatul hajj kan, Ya. ya kan, bagaimana malunya dan Ya, sebagainya. selamat tanam rumah ya. Ya, nah itu kalau dari narasumber pertama dan narasumber saudaranya itu kan ngomong korbannya nggak hanya satu pasang, bukan suami Nggak hanya istri. saya gitu ya. Iya, nggak hanya saya gitu kan, tapi beberapa. Akhirnya ditunjukkan daerah sana ada, saya ke sana misal, saya ngejar narasumber sehari misalkan, sehari saya dari pagi nungguin rumah, saya tanya tetangga dan sebagainya, sampai siang. Setelah ketemu, Mas, saya nggak berani ngomong, anak saya, ternyata beliau anaknya ada yang jadi polisi. Oke, oke, oke. Akhirnya off the record Iya. gitu kan. Akhirnya cuma satu itu, cuma sepasang itu yang Yang speak up. ya speak up. Nah, ini dari situ kan running dia beritanya itu berlanjut, terus sampai dengan yang oknum berarti Ya. kantor Kemenag gitu ya. Iya, iya, Dulu iya. sampai seperti itu sih. Memang ini bicara fakta sih ya. Iya, iya. Oknum Kemenag, terus kelompok pembimbing haji dan sebagainya. Ternyata yang diduga terlibat itu. Nah, terus sampai bergulir, akhirnya sampai dengan di mana? Sampai mengadu ke Dewan DPRD. Gitu. Nggak tahu ininya apa, Keberlanjutannya. keberlanjutannya akhirnya ini sudah rampung sih ya. Saya pasti rampungnya seperti apa ganti rugi, apa uangnya dikembalikan dan sebagainya, Nggak memantau lagi. nggak mau atur lagi kan, itu nggak sampai, kayaknya nggak sampai ke ranah hukum sih. Iya. Dan mungkin karena kasusnya satu orang itu yang speak up Iya, jadi mungkin ya. mungkin. Kalau mungkin 10-15 orang bagi daerah, mungkin tugas dari Iya. redaksi mungkin itu dilanjutin aja Mas. Sampai kosong gitu ya. Ya, tapi itu sampai ke Dewan sih, sampai ke DPR. Terus beberapa bulan kemudian ada ini juga, ada kalau pembahasan masalah fikih, Apa? Basul Masail. Basul Masail. Basul Masail ya. Iya. Ya, pembahasan ini persoalan masyarakat dan sebagainya. Termasuk ini kalau percepatan haji ini boleh apa enggak sih secara fikih gitu kan. Nah, di situ saya juga liputan. Itu ulama juga kiai-kiai terbelah menjadi dua. Yang satu membolehkan Ada kubu membolehkan. karena dianggap, kalau dalilnya saya nggak hafal ya. Iya. Mungkin mau salah. Dianggap itu sayembara, yang mampu ya monggo, dan kalau yang lain kekeh misalkan karena haji itu panggilan dan Iya, sebagainya. sesuai antrian Iya. saja gitu ya. Tapi intinya dari situ itu ya saya dapat teguran lah ya. Wes dome wong lah, dome kiai dan sebagainya. Ya lagi-lagi kan sebenarnya memberitakan fakta kan ya Mas. Iya, iya. Jadi berarti kan jenengan memberitakan Basul Masail itu tadi. Itu jauh setelah ini sudah rampung. Tapi ya itu seperti itu. Saya dimarahi sana sini lah. Dari bukan pelakunya sih, bukan terduga pelaku kan, tapi dari temannya. Ini bukan kelompok saya gitu kan. Ini bukan anggota saya. Klarifikasinya kan seperti itu Iya. kan. Nah, besoknya beberapa bulan ya toh mereka bareng lagi kan. Karena setelah kasus ini rampung ya ini mereka bareng lagi. Ya itulah kayak gitu. Jadi memang siap-siap kalau jadi wartawan ya siap-siap domei wong. Yang penting kita nulis fakta. Itu mungkin. Itu wartawan tuh begitu ya Mas. Kalau wartawan hari ini gimana Mas? Bedain jenengan kan tadi sempat liputan jarak jauh gitu ya. Yeah. Terus kemudian
apa ya, harus ditulis pada blog note gitu ya. Kalau hari ini kecenderungannya gimana Mas, wartawan hari ini Mas? Ya, kalau sekarang ini ngomong realitas ya, Iya. realitas media bisa dikatakan realitas wartawannya, ya macam-macam sih ya. Kalau realitas media kan sekarang sudah ada media online, bahkan media sosial. Iya betul Dulu Mas. kan nggak begitu ya, 2009 masih paling rame Facebook sama Twitter kan, X kan. Terus kalau sekarang mungkin nggak dengan mudah kita bisa dapat berita, tapi secara eksklusivitas mungkin nggak seperti dulu, karena sudah biasanya sudah keduluan itu bahasa bahasa Ya kedisitan. ya, Kedulan kedisitan. keduluan itu bahasa bahasa Indonesia ini kedisitan apa? Kalah Kalah, kalah cepat kalah cepat. dengan media arus utama, media mainstream itu kalah cepat dengan media Media sosial. sosial. Nah itu tantangannya. Jadi apakah jurnalisme mati? Enggak sih katanya. Meskipun sekarang ada fenomena lagi yang namanya apa zero click ya. Kemarin Wamen Komdigi kan ngomong. Misalkan setelah senjakala media cetak, apakah pembaca akan beralih ke media online? Kira-kira jenengan membaca media online enggak? Enggak juga sih Mas. Misalkan, nah iya Enggak misal, juga Mas. nah iya. Ya baca tapi ya enggak juga gitu. Ya artinya kan nggak menjamin juga ketika mereka nggak baca media cetak, mereka berlari ke media online. Tapi ternyata si survei dan sebagainya kan nggak juga, Ya enggak juga. nggak juga. Artinya minat membaca media itu kan media cetak atau media online itu sebenarnya kan sudah menurun, gitu kan. Nah itu yang jadi tantangan media saat ini seperti itu. Bagaimana berita atau media mainstream, media baik cetak maupun online itu menjadi sumber informasi pertama. Tapi kecenderungannya sekarang orang lebih memilih atau lebih gampang, lebih tertarik dapat informasi itu dari media sosial. Makanya ada fenomena yang sekarang ada yang menyoroti zero click itu. Jadi mereka pembaca itu nggak mengklik media online sebagai sumber informasi utama, tapi dari media sosial Media dulu, sosial. baru landing page-nya ke media mainstream. Itu yang jadi tantangan kita ya, karena memang mungkin habit ya, kebiasaan masyarakat sekarang kan nafasnya pendek, bacanya status, satu paragraf, dua paragraf cukup Ya. ya, akhirnya dipantik sedikit nyala gitu kan. Ya, Nah itu yang zero click seperti itu. Jadi memang ada yang nyebut itu 40% penurunan untuk membaca apa media online. Nah mungkin nanti gimana lagi nasibnya ketika nanti pasca penandatanganan apa kerjasama Indonesia sama Amerika, katanya kan soal algoritma, soal bagaimana Google atau perusahaan Amerika bekerja sama atau membayar tanda kutip ke media mainstream, media lokal dan sebagainya itu kan ada ini juga, Ada ada isu, imbasnya. ada imbas. Keberlanjutannya seperti apa? Ditunggu Kita saja. lihat di sana. Artinya tantangan media sekarang sebagai sumber informasi pertama harus kerja keras lah. Memang kalau bikin media karakternya harus kuat. Mau nggak mau seperti itu. Kalau sama dengan media lainnya ya sudah. Tergilas. Ya siap-siap tergilas dan tertinggalkan. Domei wong ya Mas. Iya. Ya, domei wong. Tapi pernah juga nggak Mas yang kemudian sampai berterima kasih gitu? Iya, mungkin kalau itu biasanya berita soal kalau media sebelah kan ngomong media itu kan menghibur yang papa, mengetuk yang berada, yang punya kan. Jadi ada visi kemanusiaan, visi kemanusiaan media, visi kemanusiaan jurnalisme kan.
Jadi memberitakan yang sedang menderita. Jadi sering biasanya. Di satu sisi kita dimarahi sama pemerintah ya, perangkat daerah ketika kita nulis soal misalkan rumah tidak layak huni, terus penyandang Disabilitas yang disabilitas, terus pokoknya yang minus. terpinggirkan lah, Oke. minus. Nah, itu kan biasanya media sosial belum belum kayak sekarang lah, belum secepat sekarang. Jadi kita nulis, besoknya keluar, besoknya geger, Besoknya dipanggil. besoknya dipanggil kan yang baca kabupaten dulu. Nah, orang dinas telepon ke Redaktor. kecamatan misalkan. Oh enggak, ke kecamatan bahwa ini ada ini kok enggak ditangani dan sebagainya. Kayak kecolongan dan sebagainya. Nah, biasanya dari situ ada tindakan. Jadi yang rumahnya rusak, Ada perbaikan. ada bantuan dari luar, misalkan. Ada yang menghubungi kantor, alamatnya ini di mana sih, misalkan. Anak yang seperti ini, misalkan, yang punya penyakit kelamin ganda, misalkan, tapi nggak bisa operasi, kan pernah ada. Terus apa lagi ya? Banyak sih yang kayak gitu sih. Jadi ada kepuasan lah, ada kepuasan itu ketika media itu ada perannya untuk menolong. Tapi itu biasanya, nah kan apa kabar-kabar di situ mas, aja langsung aja langsung diberitakan. Diberitakan. Ya kalau biasanya seperti itu. Jadi ada yang kebakaran jenggot sih tanda kutip, meskipun nggak punya jenggot ya, Iya. seringkali ada yang kebakaran jenggot. Jadi mengetuk yang punya, ya kan, Menghibur yang papa gitu. Ada seperti itu biasanya, sampai ada donatur dan sebagainya, kirim dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Begitulah hidup di dunia media. Sampai jumpa. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lainnya. Oke, paling seperti itu.